Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, kiranya banyak sekali orang di dunia ini yang jatuh, terjerumus pada kehidupan yang membinasakan, sebagai konsekuensi atau akibat dari keputusan dan jalan salah yang mereka ambil. Banyak yang terikat dan sulit untuk meninggalkannya. Sangatlah disayangkan bahwa kehidupan baik yang Tuhan rencanakan bagi umat manusia menjadi kehidupan yang sia-sia. Adakah harapan untuk bebas? Adakah harapan untuk memperbaiki hidup? Adakah harapan untuk berjalan dalam kebaikan? Saudara terkasih, kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan untuk tidak jatuh dan terjerumus pada hal-hal yang membawa kehancuran dalam hidup ini. Kalau saudara memegang Alkitab sekarang, mari kita baca bersama, yaitu dari bacaan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, ayat ini mengajarkan pada kita semua untuk tidak mencintai dunia. Kata dunia di ayat ini bukan berarti segala ciptaan Tuhan, alam semesta, keindahan alam yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Pada saat kita melihat indahnya lautan, gunung, bukit, pohon-pohon dan bunga-bunga yang indah, dan segala kebaikan Tuhan di dunia ini, sudah seharusnya kita bersyukur dan memuji Allah, berterima kasih atas semuanya. Namun, kata dunia di ayat ini berarti segala ide, filosofi, metode, dan sistem duniawi yang ada yang bertentangan dengan kebenaran Injil Allah, yaitu suatu skema kejahatan yang tersembunyi, menentang Allah Yesus Kristus dan kebenarannya. Alkitab mengajarkan agar kita tidak tergoda dan tidak memberikan hidup kita pada pemikiran dan ajaran-ajaran ini. Rasul Paulus menuliskan pada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus 10 ayat 4-5, yang mengatakan, "Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Rasul Paulus mengajarkan bahwa hanya kuasa firman Allah yang dapat menghancurkan segala konsep duniawi yang memperbudak kehidupan manusia, dan kebenaran firman akan membawa mereka pada kedewasaan rohani
dalam Kristus. Saudara, orang beriman yang benar-benar mengikuti Kristus hidup pada kebenaran Allah dan firman-Nya. Mereka tidak lagi mencintai kehidupan dunia, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mereka mengarahkan segala pikiran dan hidup mereka pada kehidupan ilahi, yaitu segala sesuatu yang bersumber dan berpusat pada Yesus Kristus. Boleh dikatakan mereka telah mati terhadap hal-hal duniawi, dan hidup mereka tersembunyi dalam Kristus, dan mereka memegang teguh janji Allah akan kehidupan yang kekal. Saudaraku terkasih, sangatlah tidak mungkin bagi orang-orang beriman untuk mencintai dunia dan juga mencintai Allah, dalam artian mencintai keduanya. Hanya ada satu pilihan bagi mereka. Karena kalau mereka mencintai dunia, mereka tak akan mencintai Allah, dan sebaliknya. Semakin seorang mencintai Allah, semakin orang itu membenci segala yang dibenci Allah. Contohnya dosa. Apakah ini berarti kita tidak boleh menikmati hidup? Sama sekali tidak. Kehidupan yang Allah berikan harus dinikmati dengan penuh rasa syukur. Namun jangan tergoda oleh hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Sebagai contoh, membanggakan diri dengan apa yang dimiliki. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Mungkin saudara diingatkan dengan ayat dari Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi saudara bertanya, bukankah Allah sendiri mencintai dunia? Benar sekali, Tuhan Allah mencintai dunia. Namun kata dunia di ayat ini berarti kita, umat manusia yang hidup di dunia ini. Namun karena sifat manusia yang secara alami menyukai dosa, maka umat manusia menolak Allah dan kebenaran firman, dan senantiasa hidup memberontak dan tidak tunduk. Saudara-saudaraku, namun Tuhan Allah mengasihi umat manusia. Dia membuka jalan bagi manusia untuk kembali kepadanya, menerima kasih-Nya dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Dia, Tuhan Yesus, telah mengalahkan kematian, membayar semua dosa-dosa, dan memberikan kehidupan dalam Dia, yaitu suatu kehidupan ilahi dalam kerajaan Allah yang diberkati, penuh damai sejahtera Allah. Hal ini telah dan akan diberikan pada mereka yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Allah bagi mereka. Kembali pada pasal utama yang kita pelajari, tertulis, "Segala keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Hal ini semua adalah pekerjaan atau skema kejahatan setan untuk menghancurkan manusia. Setan adalah penguasa zaman ini dan bertahta dalam kerajaan gelap. Setan menggunakan segala macam upaya atau mekanisme dunia untuk menggiring umat manusia pada jalan kesesatan dan kebinasaan. Dan mereka yang terjerat hidup dalam ketidakpatuhan pada Allah untuk terus berdosa, mengikuti keinginan sendiri, membangkitkan terus hasrat pribadi, dan menguatkan benteng akan keangkuhan diri. Ini merupakan 3 jalan yang setan upayakan agar manusia berbuat dosa
dan hidupnya akan hancur dan binasa yang sering berakhir secara tragis. Orang-orang yang mencintai dunia ini tidak memiliki kasih Allah. Dalam artian mereka tidak menerima kasih Allah. Karena bukti dari orang-orang percaya adalah suatu kehidupan yang tunduk dan patuh pada Allah. Kehidupan dunia ini hanya sementara, namun kehidupan dalam Kristus adalah kehidupan yang kekal. Saudaraku, rencana Allah adalah selamanya dan kekal, tak akan pernah berubah. Mereka yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi, mereka yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Saudaraku terkasih, kita berada dalam kerajaan terang. Tuhan Allah telah menyelamatkan kita dari kehancuran, dari kerajaan gelap. Kita pun juga memiliki tanggung jawab untuk menentang segala kebohongan dan kedustaan, dan wajib untuk menyatakan dan berbicara akan segala kebenaran yang dapat membebaskan hidup seorang dari beban dosa. Pada saat saya membagikan hal ini pada saudara, saya yakin sekali banyak orang di dunia ini yang putus harapan dan tidak tahu harus bagaimana untuk membebaskan hidup mereka dari beban dosa mereka. Mungkin banyak yang akhirnya menyerah dan mengakhiri hidup mereka. Saya berdoa dan berharap renungan ini dapat menjangkau mereka yang mengalami hal ini. Ada Tuhan Yesus, dan hanya Dia yang mampu mengangkat beban dosa yang berat dan dapat merubah hidup seseorang sehingga dia dapat hidup dalam kebenaran dan rencana Allah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah ada jalan untuk bebas? Apakah ada jalan untuk memperbaiki diri dan berjalan dalam kebaikan Allah? Jawabannya ada. Melalui Yesus Kristus Allah yang telah datang untuk menyelamatkan hidup manusia. Dia telah datang menyelamatkan hidup saudara dan hidup saya. Saudara, kita sebagai anak-anak Allah akan hidup bersama Kristus selama-lamanya di alam kekal, di dalam kerajaan Allah. Dan sementara kita masih di dunia ini sekarang, marilah kita terus hidup dalam terang dan kasih Allah, dan terus membangun persekutuan dengan orang-orang percaya sebagai satu tubuh Kristus, dan mendoakan mereka-mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Marilah saudara, kita tunduk pada Allah dan firman-Nya yang agung. Maka jalan dan kebaikan saudara akan baik, sesuai dengan rencana Allah yang sempurna bagi hidup saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga yang mulia dan kudus, kami mengucap syukur Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi hidup kami. Kami berdoa agar segala kebenaran firman yang kami dapatkan pagi ini akan tertanam dalam pikiran dan hati kami, untuk menguatkan iman kami. Lindungi kami Bapa dari segala godaan duniawi yang menghancurkan iman, dan bimbinglah terus hidup kami agar berjalan dalam rencana-Mu yang kekal. Bapa, segala puji dan sembah kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Raja dari segala raja dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih. Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali minggu depan.